Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya, Sofi Syarif. Saudara, minyak goreng rakyat yang menjadi program pemerintah ramai diburu masyarakat. Warga yang membeli wajib menunjukkan KTP. Program pemerintah minyak goreng rakyat dijual Rp14.000 per liter. Untuk mengantisipasi penumpukan pembeli, pedagang di Pasar Muara Dalam, Jakarta Utara memberlakukan sistem pre-order atau pemesanan sebelum membeli. Warga yang akan membeli wajib menunjukkan KTP. Satu KTP dijatah maksimal 2 liter minyak goreng. Jadi saya koordinasi untuk para pelanggan dan pembeli, saya by WhatsApp. Jadi semuanya pelanggan, jadi nanti kalaupun minyak datang saya takar dulu. Sementara semuanya ada 50 paket atau 50 KTP, jadi sesuai semua yang pemesanan, jadi bisa terkoordinasi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) belum lama ini merilis temuan dari survei terkait kesulitan dan kenaikan harga minyak goreng. Mayoritas responden menyebut masih sulit mendapatkan minyak goreng. Survei yang digelar 10 hingga 14 Mei lalu menemukan 72% responden menyatakan masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. 28% sisanya menyatakan tidak kesulitan. Survei LSI juga menanyakan apakah daerah domisili responden secara umum mengalami kenaikan harga minyak goreng. Hasilnya 92% menjawab iya, 6% menjawab tidak, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Nah, pada awal Mei, pada akhir pasca Lebaran ini 72% masyarakat masih menyatakan bahwa mereka masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Dari yang menyatakan kesulitan itu juga melihat atau mengalami bahwa harga-harga minyak goreng mengalami kenaikan atau belum normal seperti yang biasanya mereka alami. Pemerintah mengklaim harga dan jumlah pasokan minyak goreng sudah terkendali dan melimpah. Namun survei LSI menemukan mayoritas warga masih kesulitan. Apa saja sebenarnya temuan dari survei ini? Saya ulas bersama Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI. Bung Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Jadi saya mau konfirmasi dulu, survei ini apakah betul digelar setelah Lebaran, setelah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih terjadi waktu itu? Iya, kan 10 sampai 14 Mei itu kan boleh dikatakan pasca arus balik ya. Jadi setelah puncak arus balik itu kan sekitar 8-9 Mei. Jadi 10 sampai 14 Mei itu masyarakat sudah mulai settle tuh setelah balik. Dan ketika kita survei memang ya itu tadi masyarakat secara umum masih merasakan kesulitan mendapatkan minyak goreng itu. Mungkin kesulitan yang dimaksud itu seperti yang Anda gambarkan itu, antara lain. Kan kalau misalnya di kuota gitu, diberi jatah seperti itu kan, itu berarti kan tidak mudah mendapatkan minyak goreng, harus daftar pakai KTP segala macam gitu ya. Minyak goreng yang terjangkau harganya, bukan minyak goreng yang umum yang bisa dibeli oleh Mbak Sofi atau yang lain gitu kan. Oke, tapi secara umum dampak yang dirasakan masyarakat atas kelangkaan minyak goreng itu membuat mereka secara umum berpikir apa? Apa yang ada di benak masyarakat ketika kelangkaan dan mahalnya minyak goreng itu langsung mereka rasakan, Bung Jayadi? Ya, kita juga di survei itu kan menanyakan apakah bagaimana sikap masyarakat terhadap penanganan isu harga minyak goreng sekaligus penanganan hukum yang terkait dengan mafia minyak goreng. Jadi secara umum masyarakat mendukung semua upaya itu. Jadi masyarakat mengaitkannya, kalau dari survei itu, isu minyak goreng itu kepada 3 hal ya. 1 soal adanya korupsi. 2 kepada soal adanya selain korupsi itu adanya bahwa masalah minyak goreng ini adalah satu bentuk kejahatan, kolaborasi antara orang yang berkuasa atau orang yang berwenang dengan para pengusaha minyak goreng. Itu yang kedua. Yang ketiga,
isu minyak goreng ini terkait dengan normalisasi harga gitu. Jadi itu yang yang dikaitkan oleh masyarakat terkait dengan sikapnya mengenai masalah minyak goreng yang mereka alami ini gitu. Oke, sampai dengan pada saat survei itu dilakukan, masyarakat itu apakah melihat penanganan pemerintah secara positif dan sudah maksimal, Bung Jayadi? Untuk penanganan hukum, itu masyarakat menilai, jadi saya melihatnya itu mereka percaya bahwa pemerintah, upaya hukum dilakukan oleh pemerintah seperti pengungkapan kasus minyak goreng, mentersangkakan pejabat dan sebagainya itu sebagai hal yang positif karena itu dipercaya bisa menstabilkan kembali harga minyak goreng dan mengatasi masalah yang terkait dengan korupsi dan sebagainya itu. Yang kedua, langkah kebijakan pemerintah untuk yang kemarin itu melarang ekspor CPO ya. Atau ketika kami tanyakan kami menyebutnya, kalau disebut CPO mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu, kita menyebutnya bahan baku minyak goreng. Ya. Nah, atau CPO itu masyarakat juga sangat apresiatif. Jadi di sini ada tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah, tapi sekaligus juga beban atau harapan agar kasus ini segera tuntas gitu. Nah, mengapa? Karena ini terasa jadi beban masyarakat kan. Buktinya itu sampai dengan pasca Lebaran masih mayoritas masyarakat masih mengaku atau masih menyatakan mereka kesulitan mendapatkan minyak goreng. Baik. Kalau misalnya program pemerintah yang Mbak Sophie katakan tadi itu sudah betul-betul landing sampai di akar rumput, mestinya yang menyatakan kesulitan itu kan sudah di bawah 50% mestinya kan? Betul. Nah, tapi ini kan masih 72%, sangat besar gitu. Kita tahu. Jadi saya tidak tahu ya, karena saya bukan ahli ekonomi dan bukan ahli kebijakan soal ini. Mungkin ada gap tuh antara apa yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai program, termasuk program yang tadi diberitakan soal minyak goreng murah ya. Ya, itu dengan proses pendistribusiannya ya, bagaimana prosedur masyarakat mendapatkannya dan sebagainya itu. Betulkah itu melimpah gitu? Melimpahnya di mana? Sampai ke tingkat warung kecil, sampai ke tingkat tempat tinggal masyarakat apa enggak gitu. Itu Bung Jayadi, yang perlu dievaluasi. Nah, ini saya yang hendak tanyakan juga. Ini kan baru mulai hari ini nih, program pemerintah untuk minyak goreng murah untuk rakyat. Minyak goreng curah dihargai Rp14.000 per liter. Namun sampai sekarang masyarakat harus menunjukkan KTP ketika membeli, dan ini membeli hanya khusus di distributor tertentu atau pedagang-pedagang tertentu, dan satu orang dijatah maksimal 2 liter untuk sekali pembelian. Nah, menurut Anda, ketika ada program seperti ini, bercermin dari apa yang survei yang sudah dilakukan LSI tentang cara masyarakat memandang kelangkaan minyak goreng, akankah efektif upaya pemerintah ini melalui program minyak goreng murah menurunkan harga sampai dengan 14.000, tetapi masih ada batasan-batasan dan syarat-syarat? Persis, Mbak. Jadi menurut saya, ini pendapat saya, kami tidak tanyakan di survei ya. Ini pendapat saya, jadi yang digambarkan, prosedur yang digambarkan soal minyak goreng murah itu kan masih menunjukkan kesulitan. Itu bukanlah situasi normal kan. Jadi masyarakat itu menganggap dia tidak lagi mengalami kelangkaan atau tidak kesulitan kalau itu situasinya kembali ke situasi normal sebelum masalah kelangkaan minyak goreng ini. Mereka tidak perlu nyetor KTP, tidak perlu tidak perlu konfirmasi dulu. Kemudian kalau dia mau beli cukup dan sebagainya. Itu saya kira kalau situasi itu belum kembali normal, maka menurut saya masyarakat tetap akan mempersepsinya bahwa situasi kasus minyak goreng ini masih belum kembali normal. Artinya wajar kalau kemudian mereka menganggap masih langka, masih susah dengan minyak goreng gitu. Oke, berarti memang yang diharapkan masyarakat adalah kembali normal ke titik sebelum ada kelangkaan, di mana mereka bisa membeli minyak goreng dengan harga yang sangat wajar dimanapun dalam jumlah berapapun begitu ya? Iya, betul. Baik, Bung Jayadi, terima kasih sudah berbagi insight atas survei yang dilakukan teman-teman di LSI. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih.